sejahtera bagi kita semua. Nama Utami Ciptaningsih, Guru Produktif Seni Karawitan, SMK Negeri 8 Surakarta, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam Jabatan 3 tahun 2021, jurusan Seni Karawitan di LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Adapun uji kinerja praktik mapel pengetahuan karawitan pada kelas 10 SK1 semester gasal. Uji kinerja ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat sore anak-anak. Selamat sore, Bu. Gimana kabar kalian untuk hari ini? Masih tetap semangat dan Baik. Oke. Untuk materi kita hari ini tetap kita lanjut pada materi pengetahuan karawitan yang ketiga mengenai laras dalam karawitan Jawa. Tapi sebelumnya saya mohon pada Mas Rehan untuk memimpin doa. Ya, mari teman-teman semua menurut agama dan keyakinan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat? Semangat. Mas Rohman semangat? Semangat. Mbak Gede semangat? Semangat, Bu. Semangat ngantuk ya? Semangat, Bintang wah senyumannya ya. Nice. Mas Bram, Mas Aji. Halo. Wah, Riz kayak senyumannya dipaksakan nih. Semangat, Riz. Oke, untuk materi kita yang akan saya tayangkan hari ini sudah terlihat di dalam layar. Sudah, Bu. Materi pengetahuan karawitan 3 sudah cukup. Tapi sebelumnya sore ini mungkin di pelajaran kita yang tadi habis hujan jadi sinyal agak bermasalah gitu. Ibu tak nembang sebentar ya. Dosiswaku kepriye kabeh wartamu rakya padha sehat sehat lahir sehat batin dina iki pelajaran ngelmu karawitan. Masih ingat ini tembang apa? Ayo. Pocong. Wah, pinter semuanya anakku tuh bisa menebak. Sebetulnya secara lagu ini sangat familiar. Oke. Sudah mengisi presensi di dalam WA grup anak-anak tadi yang sempat ikut di-share. Sudah belum? Mas Rohman, sudah belum mengisi link? Sudah, Bu. Mbak Genes, keep smile. Mas Rehan sudah, pintar banget. Keep smile. Oke. Selanjutnya, tetap dalam masa pandemi kita harus ingat untuk selalu prokes. Apa prokes, Mas, Mbak? Protokol kesehatan. Selamat sore, Mas Denta, Mas Ferdi. Nggih, Bu, sore. Sore, Bu. Ya, masih tetap semangat, Ge? Semangat. Semangat. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama, saya tadi sudah menerangkan untuk kalian login. Kemudian kelas ini adalah kelas daring.
Jadi kita tetap pada masa pandemi, tetap pada posisi untuk pembelajaran daring. Kemudian yang ketiga, saya sudah berusaha menyapa kalian dan kalian kita sudah saling sapa. Selanjutnya, koordinasi kita melalui WA group dan presensi kalian dan segala hal yang berhubungan dengan komunikasi kita melalui WA group. Yang keempat, tetap menggunakan prokes, presensi online jangan lupa, doa sudah kita laksanakan. Nah, ini materi kita adalah pengetahuan seni karawitan. Apa toh itu yang namanya pengetahuan seni karawitan? Hari ini saya akan menyampaikan materi kembali, akan saya lanjutkan, Kak. Materi kita adalah laras dalam karawitan Jawa. Ini secara pelarasan dalam karawitan Jawa. Saya menginginkan kalian mempelajari bagaimana identifikasi jenis laras, fungsi laras, titik laras dalam karawitan Jawa, kemudian menunjukkan jenis laras berdasarkan srutinya. Sruti itu apa? Sruti itu jarak nada. Jarak nada yang dalam karawitan Jawa nanti ditandai dengan sen. Kemudian bagaimana penerapan laras dalam gending atau tembang dalam karawitan Jawa sesuai dengan fungsinya. Kemudian mengenai penotasian karawitan Jawa, Ibu nanti akan menjelaskan juga mengenai laras. Kemudian bagaimana merumuskan laras tersebut. Kemudian yang terakhir adalah demonstrasi laras. Oke. Persepsi yang pertama pada orientasi masalah. Dalam orientasi masalah tersebut, Ibu akan membincangkan mengenai laras. Laras biasa disebut dengan tangga nada. Merupakan salah satu unsur musikal yang terpenting dalam karawitan Jawa. Dalam konteks karawitan Jawa, laras atau tangga nada tersebut didefinisikan susunan nada-nada yang sudah ditentukan jumlahnya, urutannya, tinggi rendahnya, pola jarak atau interval dalam satu rangkaian penyajian karawitan Jawa. Saya minta untuk salah satu siswa saya untuk membacakan kembali material definisi laras. Maksudnya dikerucutkan atau secara khusus. Mas Denta siap, nggih? Monggo Mas Denta. Mas Denta. Pun. Ya. Laras atau biasa disebut dengan tangga nada merupakan salah satu unsur musikal terpenting dalam karawitan Jawa. Dalam konteks karawitan, laras atau tangga nada didefinisikan susunan nada-nada yang sudah ditentukan jumlahnya, urutannya, tinggi rendahnya, dan pola jarak atau intervalnya. Ada 4 hal yang sudah dibakukan atau ditentukan berkaitan dengan pengertian laras, yaitu 1. Jumlah nada, 2. Urutan nada, 3. Tinggi rendah nada, 4. Pola jarak atau interval nada. Dalam karawitan Jawa dikenal 2 laras, yaitu laras slendro dan pelok, yang keduanya menganut sistem pentatonik atau 5 nada. Akan saya arahkan kembali kepada penyelidikan. Salah ya? Penyelidikan, ya. Ini tugas kita bersama untuk mendiskusikan permasalahan yang ada pada laras. Share screen. Next. The next. Nah, di sini terlihat tampilan adalah secara audiens. Audiens atau peserta didik untuk kalian. Saya besarkan dulu ora ketok ini, Mas. Oke. Kelihatan? Yes. Kelihatan Di sini
apa yang kalian ketahui mengenai laras, slendro, dan pelok dalam pada gamelan Jawa? Di dalam layar ini terlihat untuk laras slendro, kursor saya bergerak, laras slendro. Dari nada 6, ji, ro, lu, mo, 6 dengan jarak 240 dalam satu gembyang, dan dalam satu gembyang tersebut berjumlah 1.200 sen. Ini dalam laras slendro. Yang terlihat di sini. Kemudian laras pelok 6, pi, ji, ro, lu, pat, mon, 6. Ini yang terlihat dengan jarak yang dekat. JD itu jarak dekat 156 sen. Jarak jauhnya pi ke ji 210 sen, kemudian JD jarak dekat 156, ro ke lu 156. Lu ke pat atau jarak jauhnya adalah 210 sen. Kemudian 4 ke 6 adalah 156 sen. 50 nada mo ke 6 dengan jarak 156 sen. Kemudian untuk JJ, huruf ini JJ jajar loro itu jarak jauh itu. Pripun? Butami pun ketok mental dereng ngeten iki. Bagaimana mengenai laras dalam karawitan Jawa, kita cek. Mas Denta bisa dibacakan kembali mengenai yang pertama tadi. Mas Denta membicarakan ada 4. Ini akan saya tutup secara layar. Kemudian saya berikan tugas untuk kalian, nama lain dari jarak nada. Interval. Interval ya, bagus Mas Denta ya. Interval. Itu hampir sama dengan seni musik barat ya. Jarak nada itu interval. Ada lagi yang lebih kompleks. Orang-orang di Jawa menyebutnya adalah sruti. Berarti kalau orang Jawa menamakan putranya itu sruti, berarti dia mengambil ranah-ranah di seni karawitan. Sruti. Itu sama dengan jarak nada. Kemudian ada juga yang mengistilahkan jarak nada itu adalah jangka. Kalian tahu yang namanya jangka? Kalau kalian melangkah, itu kan pasti menapak satu demi satu. Berarti kan kalian jangkahmu seberapa? Langkahmu seberapa? Itu yang namanya jarak. Jadi setiap orang pasti punya jarak. Sama halnya dengan karawitan. Karawitan pasti mempunyai jarak nada tersendiri. Nah, di sini kalian fenomena yang terjadi karawitan, kita mengenal laras, slendro, dan pelok. Oh, ternyata nada 6 ji slendro itu per jarak atau jarak yang sama itu adalah 240. Nah, dari sini bisakah kalian menjawab materi yang pernah Ibu berikan? Bagaimana penyelidikannya? Apa yang ada dalam yang namanya jarak? Untuk laras, slendro, dan pelok yang kita akan kaitkan dengan masalah laras. Apa Thomas Ferdi yang dinamakan dengan jumlah nada dalam satu gembyang? Saya bantu lagi. Jumlah nada dalam satu gembyang itu dalam karawitan Jawa ada berapa nada? Ada 5 nada. Pentatonis. 5 nada. 5 nada. Jadi di karawitan Jawa itu jumlah nadanya adalah berapa anak-anak? 5 nada. 5 Ini nada. bukan say hello atau melambai bukan, tapi adalah 5. Baik itu dalam laras pelok juga akan terjadi pada hal yang sama. Ada juga muncul pertanyaan, apa toh pelok itu kok ada nada pat
dan kemudian ada nada pi, kemudian nada ji. Itu adalah nada sisipan. Maka nanti akan muncul berbagai laras di dalamnya adalah laras pelok padat 6, laras pelok padat garang. Oke, saya lanjutkan. Tadi sudah nggih secara jumlah dari Mas Ferdi. Berapa Mas jumlah nada dalam karawitan Jawa khususnya untuk 5 laras nada. slendro? 5. Bisa disebutkan urut-urutannya Mas Ferdi? Kalau selendro 6 ji, rolu, monem. Oke. 6 jiro lumo 6. Lah, untuk penyebutannya bagaimana, Mas? Nada ji disebut dengan nada Penunggul, nada ji adalah panunggul, kemudian Penunggul. nada ro gulu atau jonggo, oh ya, dulu. Kemudian yang nada lu, dodo atau jojo, ya bisa. Tapi kalau nanti menebut dada, nada selanjutnya Mas Ferdi, limo, nada mo, nggih. Penyebutannya nada limo, limo. Kemudian selanjutnya untuk yang nada kelimanya 6. ada 6. Penyebutannya 6. That's right. Bagus. Ini sudah pada jumlah, kemudian urut-urutan. Mas Bintang, urut-urutan nada bisa dilafalkan dalam laras slendro, Bin? Saged, Bu. Oke, silakan. Ji, ro, lu, mo, nem, ji. Kalau pakai laras bisa. Ji, ro, lu, mo, nem, ji. Good, bagus. Selanjutnya mengenai tinggi rendah. Loh, ternyata sama. Tadi sudah ada urutannya, Bintang. 6 jiro lumo 6. Kemudian ada lagi tinggi rendahnya. Bisa saya dibantu dari Mbak Genes untuk mengurutkan nada berdasarkan larasnya, disuarakan Mbak. Slendro. Nam ji ro lu mo nam ji. That's right. Mas Bramantio, bisa di urut-urutan nadanya? Ayo Bram. Bisa, Bu. Bisa. 6 ji ro lu mo na. Jempol untuk kamu ya. Oke, masih. Nah, ini sudah sampai pada tinggi rendahnya. Kemudian untuk pola jarak. Nah, ini anakku yang ganteng dewe mana nggih? Mas Denta. Dengan pola jarak tersebut berarti setiap nada satu ke nada yang lain ditandai dengan tanda sen. C E N T. Sen. Maka dalam satu gembyang itu jumlahnya adalah 1.200 sen. Sekarang pola jarak Mas untuk laras slendro. Swalendro. Pola jaraknya sama semuanya, Bu, 240 sen. Oke, kalau begitu coba Mas dijabarkan. 6 ke ji berapa? Ji ke ro berapa? Kemudian dijumlahkan dalam satu gembyang. Pola interval jarak nada laras slendro dari 6 ke ji adalah 240 sen, dari ji ke ro adalah 240 sen, dari ro ke lu adalah 240 sen, dari lu ke mo 240 sen, dan dari mo ke 6 adalah 240 sen. Jika dijumlah adalah 120 sen. 1.200. Oh, 1.200.
Oke. Berapa? 1.200 sen. 1.200 ya, 240 kali 5. 1.200 sen. Lah kulino bayarnya 120 niku lho, Bu. Kalau itu bayaran untuk PY itu seorang sinden itu tidak mau terbayar dengan harga segitu. Oh, bagus, that right. Nah, ini tadi yang kalian harus simpulkan mengenai kesimpulan mengenai diskusi yang kita lakukan. Bisa terlihat dalam share screen? Bisa, Bu. Ya, Bu. Mas Bintang, bisa dibacakan hasil kesimpulan sementara, hasil kesimpulan mengenai 4 hal yang sudah dibakukan atau ditentukan berkaitan dengan pengertian laras. Sudah dibakukan atau ditentukan berkaitan dengan pengertian laras, yaitu 1. Jumlah nada, 2. Urutan nada, 3. Tinggi rendah nada, 4. Pola jarak interval nada. Terus dalam karawitan Jawa dikenal 2 laras, yaitu laras slendro dan laras pelok, yang keduanya menganut sistem pentatonik atau 5 nada. Ya, dalam karawitan Jawa kita mengenal pentatonik atau 5 nada. Saya lanjutkan. Nah, untuk materi kita hari ini, kita harus menerapkan titi laras pada karawitan Jawa. Penerapan tersebut mohon bagi kalian saya buatkan ke dalam beberapa kelompok. Dalam tayangan share screen, mungkin ada beberapa nama yang belum saya tulis dengan benar. Untuk aplikasi dalam tembang ya. Untuk hari ini akan saya buatkan kelompok. Mas Denta, Mas Bintang, Mbak Rizka itu di kelompok 1. Silakan nanti menampilkan satu bagaimana mempraktekkan titi laras dalam karawitan Jawa. Kemudian Mas Bramantyo, Mbak Yana dan Rehan kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 3, Mas Rohmat, Mas Ferdi, dan Mbak Tasya bergabung juga dengan Mbak Genes. Berarti ada 4 kelompok ya nanti untuk mempraktekkan. Silahkan nanti dipilih dulu materinya. Akan saya kasih waktu 5 menit untuk kalian komunikasi menggunakan chat WA siapa yang akan mempraktekkan. Oke, jadi saya tunggu dulu untuk kalian komunikasi dengan teman-teman.
5 menit berlalu. Dari kelompok 1, tadi kelompok 1 grupnya siapa nggih? Tadi Ibu sebutkan? Saya Bu, Bintang. Mas Bintang. Kelompok 1 ada yang mau mewakili bagaimana menerapkan praktek karawitan? Satu hal yang Ibu sudah contohkan dari tadi waktu pertama kali Ibu membuka pembelajaran, Ibu sudah menerapkan contoh tembang pocong dalam penotasian karawitan Jawa. Monggo dari kelompok 1, Mas Bintang. Nggih. Niki larasnya bebas nggih, Bu. Bebas, monggo silakan. Nggih. Kula mulai. Ngelmu iku kelakone kanthi laku lakase lawangka tegese kas nyantu sani satya budya pangekesing tur Gong. Ya. 200 untuk kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 200 juta. Kayak ada duitnya ya, padahal enggak ada duitnya. berkontan. Kelompok 2. Ayo siapa mau kelompok 2? Mbak. Kelompok 3 Mbak Genes ya. Yang kelompok 2. Ayo kelompok 2. Kelompok 2 tadi Mas Rehan, Mas Bramantyo, Mbak Rizka. Ayo kelompok 2 Mas Rehan. Dan Mbak Tasya, Mas Rehan. Mas Rehan, masih ke belakang toh? Oh ya, sudah berembuk dengan kelompok. Ayo sampel. Iya, Bu. Ngelmu iku kelakone kanthi laku lakaselang wan kas tegese kas nyanto sani satya budya pangekesing tur angkara. Ya, betul. 200 juta lagi. Wah, sampai ini padahal 2 randu jan ya kan. Nah, keren, anak karawitan ini keren-keren semua ya. Contohnya, ini setelah 400 juta ini diraih oleh anak-anak saya dalam setiap kelompoknya itu 200 juta terus. Apakah kelompok ketiga saya juga akan mengeluarkan 200 juta lagi ini? Sebentar. Mbak Kayune ini kok ngantuk ya? Bu Ketua. Ya, Bu. Mesem sedikit. Oh, semangat ya Bu Ketua. Sabar. Ya, Bu.
Ya, pokoknya yang namanya belajar itu tidak mengenal waktu. Walaupun kondisinya ngantuk, kita harus tetap stay untuk belajar. Kita harus sabar. Enaknya minum sampai sore-sore gini, Mas Romat. Iya. Oke, lanjut ke kelompok ketiga, Mbak Genes. Next, kelompok ketiga, Mbak Genes. Nggih, Bu. Apa yang mau disajikan untuk contoh kelompok 3 ini, Mbak? Tadi sudah berembuk. Maca pat pangkur. Oh, mau copat pangkur, monggo. Mingkar mingkuring angkara akarana karenan marti siwi sinawang resmine yang kita sinupo sinukarta mreh kratarta pakar tining ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageme ngaji. Saya tutup poin dengan 500 juta ini. Duitku entak iki engko nek umpama tak dumke kan. Bagus. Kelompok 1, 2, dan 3 untuk sore ini memberikan wow. Mulai dari kelompok 1, Mas Bintang, Pak Dalang nih. Keren, gitu. Kemudian Mas Rehan. Keren juga, sangat keren. Kemudian nih, cewek kita yang mungil Bu Ketua kelas ini, Mbak Genes Gayatri Sukma. 500 juta, Bu. Ya, tapi bagus, semuanya bagus. Teman-teman yang lain ya, tetap termotivasi untuk selalu belajar yang namanya vokal, baik itu vokal secara pelafalan atau nanti yang diterapkan dalam instrumen. Jangan pernah melupakan itu, dan untuk masa pandemi kita harus tetap semangat. Untuk sore hari ini, bisakah saya diberikan kesimpulan dari materi laras dalam karawitan Jawa? Saat ini untuk kesimpulan saya percayakan kepada Mas Denta. Mas Denta, bisakah tadi kembali kita melakukan kesimpulan kembali pada laras dalam karawitan Jawa, Mas? Bisa, Bu, bisa. Monggo, silakan. Kesimpulannya bagaimana? Bagaimana diskusi kita dari mulai awal sampai tadi mempraktekannya? Sudah mencakup semuanya atau belum? Secara kesimpulan, Mas? Oke. Laras dalam pengertian karawitan didefinisikan sebagai susunan nada-nada yang sudah ditentukan tentang jumlah nada, urutan nada, dan pola jarak atau interval nada. Terdapat 3 komponen terkait dengan pengertian laras, yaitu jumlah nada, urutan nada, dan pola jarak. Karawitan Jawa mengenal 2 laras, yaitu laras slendro dan laras pelok. Pengertian laras slendro adalah sistem urutan nada-nada yang terdiri dari 5 nada dalam satu gembyang dengan pola jarak atau interval yang hampir sama rata. Sedangkan laras pelok adalah sistem urutan nada-nada yang terdiri dari 5 nada dalam satu gembyang dengan menggunakan pola jarak nada yang tidak sama. Nuwun. Ya, untuk penutup kegiatan inti mengenai titi laras dalam karawitan Jawa, itu secara komponen itu ada beberapa hal dan tadi sudah disimpulkan oleh Mas Denta. Kemudian selanjutnya kesimpulan juga sudah diberikan oleh Mas Denta. Untuk hari ini secara pelarasan dalam karawitan Jawa,
kita sudah menyelesaikan materi dalam hari ini. Yang pertama, bagaimana susunan nada-nada dalam karawitan Jawa sudah tertentu jumlahnya, urut-urutannya, tinggi rendahnya, kemudian pola jarak atau intervalnya. Itu secara kesimpulannya. Untuk mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, bagaimana kalian mengikuti pola pembelajaran untuk lebih serius, tetap semangat, jangan lupa untuk selalu belajar, karena belajar itu adalah sebuah tabungan kalian untuk mendapatkan ilmu yang kalian simpan dalam pikiran dan kemudian akan mendapatkan materi untuk keselanjutannya nanti. Tetap semangat untuk anak-anakku. Pesan ibu untuk kalian untuk selalu melakukan prokes. Apa itu prokes? Protokol kesehatan. Yang pertama, Cuci tangan. Cuci tangan. mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, Memakai masker. Menjaga jarak. tetapi untuk saat ini karena kita pembelajaran dan rumah, kalian tidak menggunakan masker. Kita tetap berada di sini untuk belajar daring tanpa masker, ya. Jadi bisa melihat wajah kalian masing-masing. Kemudian untuk menghindari kerumunan, ingat itu karena kondisinya masih belum stabil. Kemudian mengurangi mobilitas. Untuk Mas Denta, kurangi untuk bepergian jarak jauh. Kemudian yang terakhir, setelah mengurangi mobilitas apa lagi? Menjaga jarak. Jaga jarak. Menjaga jarak, betul Mbak Genes. Tetap ngantuk tapi tetap sadar, gitu. Pesan saya untuk kalian tetap bijak dalam penggunaan HP. Jadi gunakan untuk keperluan pendidikan seperlunya. Kemudian main game boleh, tetapi ya kita harus membatasi. Untuk sore ini, terima kasih atas waktu yang sempurna untuk hari ini. Waktu pertemuan kita, moga-moga mendapatkan pencerahan mengenai ilmu karawitan yang ada di karawitan Jawa, khususnya mengenai pelarasan. Yang terakhir, tidak lupa kalian harus tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk selalu berbahagia dalam hidup, dan kalian harus bisa selalu mendapatkan manfaat dari apa yang pernah kalian lakukan dalam setiap harinya. Yang terakhir, untuk mengakhiri pembelajaran saya pada sore hari ini, saya mohon kepada salah satu siswa sebagai sampel. Ayo Mbak. Untuk mengakhiri pembelajaran dalam sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, silahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat sore untuk semuanya. Tetap semangat.